Shin Tae-yong desak timnas Indonesia lawan Arab Saudi harus berjuang habis-habisan. Apa strategi jitu pelatih ini untuk menghadapi tim kuat? Simak intrik dan motivasi di balik tuntutan Shin Tae-yong kepada para pemainnya. Mantap, semangat membara. Ketum PSSI Erick Thohir berucap 4 besar adalah harga mati untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pernyataan tegas, Ketum PSSI mengajak semua pihak untuk mendukung ambisi besar ini. Bagaimana timnas dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi? Temukan strategi di balik misi ini. Kembalinya sang juara, Marcelino Ferdinand buktikan diri di laga kompetitif setelah 7 bulan. Bagaimana Marcelino Ferdinand mengatasi rintangan dan kembali ke lapangan dengan penuh percaya diri? Ikuti perjalanan emosionalnya dan saksikan bagaimana ia membawa Oxford United U21 meraih kemenangan dramatis. Shin Tae-yong ketika euforia justru menghancurkan strategi timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Shin Tae-yong menjelaskan bagaimana perasaan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi tim. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Baca selengkapnya. Saatnya Mas Hilgers melangkah, bek timnas Indonesia siap tembus klub besar. Dengan penampilan cemerlangnya, Mas Hilgers dianggap pantas untuk pindah ke tim yang lebih besar. Apa yang membuatnya menjadi salah satu bek paling menjanjikan saat ini? Simak ulasan lengkapnya. Dari Madura United ke timnas, ex Feyenoord menyatakan siap berkontribusi. Setelah 2 tahun abaikan STY dari panggilan timnas, ex Feyenoord merasa siap untuk kembali. Apa alasan dibalik keinginannya untuk bergabung? Temukan semua detailnya di sini. Cetak sejarah. Prediksi line up timnas Indonesia di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia bersiap untuk menorehkan sejarah baru dengan masuk ke pot 1. Siapa saja pemain yang diprediksi akan mengisi line up dan membawa harapan bangsa? Simak analisisnya. Sindiran berkelas, pelatih PSC Zwolle respons keputusan Shin Tae-yong coret Eliano Reijnders. Dalam laga timnas Indonesia melawan Cina, pelatih PSC Zwolle mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang cerdas. Apa yang sebenarnya dia katakan tentang keputusan tersebut? Simak selengkapnya. Kekecewaan Coach Justin soroti performa Rafael Struijk dan usulkan El Klemmer turun kasta. Dalam momen penuh emosi, Coach Justin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Struijk. Apa yang membuatnya begitu kecewa dan bagaimana saran ini berdampak pada tim? Simak penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong desak timnas Indonesia lawan Arab Saudi harus berjuang habis-habisan. Apa strategi jitu pelatih ini untuk menghadapi tim kuat? Simak intrik dan motivasi di balik tuntutan Shin Tae-yong kepada para pemainnya. Kabar gembira untuk penggemar timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan November mendatang.
Skuad Garuda akan menjamu tim kuat Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil imbang melawan Jepang bukanlah hal yang mustahil dan kemenangan atas Arab Saudi bisa menjadi target realistis bagi Indonesia. Pelatih Sintayong mengungkapkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai permainan Arab Saudi, terutama karena kedua tim sudah beberapa kali bertemu sebelumnya. Shin berharap agar Indonesia dapat tampil maksimal di bulan November. Ia mengingatkan bahwa Arab Saudi adalah tim yang pernah mereka kalahkan di laga tandang dan bertekad untuk menunjukkan performa terbaik di kandang sendiri. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang, tegas Shin. Meskipun saat ini Indonesia berada di posisi kelima klasemen dengan hanya 3 poin, Shin optimis bahwa semua pemain memiliki motivasi tinggi untuk memperbaiki posisi. Mereka membutuhkan setidaknya tempat keempat untuk lolos ke babak selanjutnya. Mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Kita bisa menuju babak playoff, imbuhnya. Menariknya, perubahan pelatih di Arab Saudi setelah pemecatan Mancini dapat menjadi celah bagi skuad Garuda. Shin meyakini bahwa dengan karakteristik pemain yang ada, Indonesia memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Meskipun tidak banyak waktu untuk beradaptasi, kami percaya bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk meraih 3 poin. Dengan semangat yang tinggi dan strategi yang matang, timnas Indonesia siap bertarung. Dukungan dari penggemar akan sangat berarti dalam perjalanan menuju kesuksesan ini. Mari kita berikan dukungan penuh untuk skuad Garuda. Mantap, semangat membara. Ketum PSSI Erick Thohir berucap 4 besar adalah harga mati untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pernyataan tegas, Ketum PSSI mengajak semua pihak untuk mendukung ambisi besar ini. Bagaimana timnas dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi? Temukan strategi di balik misi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda berada di posisi kelima klasemen grup C dengan koleksi 3 poin. Dengan misi tersebut maka mereka harus finish di posisi ketiga atau 4. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pada bulan November nanti mereka akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Erick Thohir menjelaskan evaluasi kepada Sintayong sudah dilaksanakan. Dia ingin agar Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya posisi 3 dan 4 akan coba mereka kejar demi mencapai target tersebut. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Sintayong, bahwa target kita harus masuk 4 besar grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir. Hasil pada bulan November nanti cukup krusial bagi skuad Garuda. Menurutnya laga tersebut harus bisa dimaksimalkan, apalagi mereka bermain di kandang. Tentunya Indonesia harus tetap waspada karena mereka akan menghadapi lawan kuat. Kita lihat nanti bagaimana maksimal 2 pertandingan kandang. Lawan Jepang dan Arab Saudi yang jauh rankingnya di atas kita. Lanjutnya, Erick menilai bahwa poin dari laga tersebut akan menentukan langkah Indonesia. Saat ini mereka baru mendapatkan 3 poin dari target awal yakni 15 poin. Semua pihak baik tim pelatih dan pemain harus bekerja ekstra keras karena masih ada 6 pertandingan penting di depan mata. Menurutnya, target tersebut masih tetap realistis dan mereka bisa melaju minimal di posisi 4 klasemen. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita bisa mencapai ranking 3 atau 4.
supaya kita bisa playoff lagi, tutupnya. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kembalinya sang juara, Marcelino Ferdinand buktikan diri di laga kompetitif setelah 7 bulan. Bagaimana Marcelino Ferdinand mengatasi rintangan dan kembali ke lapangan dengan penuh percaya diri? Ikuti perjalanan emosionalnya dan saksikan bagaimana ia membawa Oxford United U21 meraih kemenangan dramatis. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand tampil gemilang sebagai starter dalam pertandingan antara Oxford United U21 melawan Notts County U21 yang berlangsung di Clifton Football Club Stadium pada Selasa 29 Oktober 2024. Dalam laga yang penuh semangat ini, Oxford berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2. Ini adalah momen spesial bagi Marcelino karena ini merupakan penampilan pertamanya sebagai starter sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus lalu. Meskipun harus memulai dari tim U21, Marcelino menunjukkan bahwa ia siap bersaing di level yang lebih tinggi mengenakan nomor punggung 10 yang ikonik. Pertandingan dimulai dengan agresif dari Oxford. Hanya 1 menit setelah kick-off, Louis Griffiths mencetak gol cepat berkat aksi brilian Marcelino yang menciptakan peluang emas. Notts County sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-26 melalui tendangan sudut, tetapi Oxford tidak membiarkan semangat mereka padam. Sebelum babak pertama berakhir, Harrison Bradley mencetak gol kedua untuk Oxford, membawa timnya unggul 2-1. Di babak kedua, Oxford terus menekan dengan Marcelino menjadi sosok yang mengacaukan pertahanan Notts County. Meskipun Jack Lee gagal memanfaatkan peluang di awal babak, ia akhirnya mencetak gol ketiga pada menit ke-61, menambah keunggulan Oxford. Marcelino ditarik keluar semenit setelah gol tersebut, tetapi kontribusinya sangat terasa dalam pertandingan ini. Dengan kemenangan ini, Oxford United U21 membawa pulang 3 poin berharga. Bagi Marcelino, ini adalah sinyal positif setelah 7 bulan absen dari laga kompetitif klub. Terakhir kali ia bermain adalah pada Maret 2024 saat KMSK The Ince mengalahkan RSCA Futures. Para penggemar timnas Indonesia pasti merasa bangga dan bersemangat melihat bakat muda seperti Marcelino menunjukkan performa yang mengesankan di kancah internasional. Dengan terus tampil seperti ini, masa depan cerah menanti sang bintang. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall from... Shin Tae-yong ketika euforia justru menghancurkan strategi timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Shin Tae-yong menjelaskan bagaimana perasaan berlebihan dapat mengganggu konsentrasi tim. Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini? Baca selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa pasukannya harus kembali fokus mendapatkan poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sebenarnya memulai perjalanan dengan solid saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini membuat kepercayaan diri tim terus meningkat dan optimis bisa mengalahkan Bahrain dan Cina. Faktanya, mereka hanya mampu menahan imbang Bahrain dan kalah dari Cina. Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November nanti. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Bung Karno, Jakarta.
Shin Tae-yong menjelaskan hasil melawan Arab Saudi dan Australia sempat membuat mereka larut dalam euforia. Apalagi dua laga tersebut mereka bermain cukup baik dan mendapatkan sorotan positif. Menantang Jepang dan Arab Saudi, semua pemain diminta untuk kembali fokus. Pasalnya mereka adalah kuda hitam di grup dan tidak boleh memandang remeh lawan. Saya pikir para pemain sempat berpuas diri di Bahrain karena mereka bermain bagus saat melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi kami mengembalikan mereka ke jalur yang benar, membuat mereka sadar bahwa kami tidak cukup baik, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun ini menambahkan, kondisi saat ini sudah berbeda. Mereka harus bisa mendapatkan poin pada 3 pertandingan kandang di depan mata. Tentunya ini jadi modal penting untuk bersaing di tahap selanjutnya. Indonesia harus bisa finish di posisi keempat akan bisa lolos ke putaran keempat. Pertandingan selanjutnya harus jadi momentum agar mereka kembali mendapatkan poin dan kemenangan perdana di ajang ini. Bahkan saya yakin mereka berpikir kami akan meraih 1 poin. Kami punya 3 poin sekarang. Kami masih memiliki laga kandang yang tersisa lanjutnya. Jadi kami pasti bisa finish di posisi ketiga atau keempat, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Saatnya Mas Hilgers melangkah, bek timnas Indonesia siap tembus klub besar. Dengan penampilan cemerlangnya, Mas Hilgers dianggap pantas untuk pindah ke tim yang lebih besar. Apa yang membuatnya menjadi salah satu bek paling menjanjikan saat ini? Simak ulasan lengkapnya. Mas Hilgers kembali menjadi sosok krusial di FC Twente. Dia juga sukses menyumbangkan 1 gol saat Twente menjamu Heracles Almelo pada Minggu dalam kurung 27/10. Laga tersebut berakhir dengan skor 5-0 untuk kemenangan tim tuan rumah. Menariknya, Mas Bisa adalah salah satu pemain didikan Twente yang cukup berkembang. Sang pemain bergabung dengan Akademi Twente pada tahun 2011, perlahan dia mendapatkan promosi. Pada tahun 2020, Mas akhirnya berada di tim senior Twente. Bakat Mas Hilgers juga tercium oleh mantan pemain timnas Belanda, Theo Lucius. Menurutnya, penampilan pemain berusia 23 tahun tersebut semakin solid, termasuk saat Twente menghancurkan Heracles beberapa waktu lalu. Mas Hilgers adalah faktor yang sangat stabil di FC Twente, menghadiahi dirinya sendiri saat melawan Heracles Almelo dengan sebuah gol, kata Theo Lucius. Sosok yang menjabat sebagai asisten pelatih PSV Eindhoven ini menilai bahwa Mas memiliki peluang untuk menembus tim besar. Dia menilai bahwa potensi yang dimiliki oleh bek timnas Indonesia tersebut cukup besar. Tentunya ini membuat tim pencari bakat bisa saja memanggil Mas ke tim kuat lain di Eropa. Apakah dia bisa menangani klub papan atas? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Tetapi saya benar-benar melihat dalam segala hal bahwa ia seharusnya bisa lanjutnya. Lucius menambahkan Twente seharusnya terbuka terkait peluang tersebut. Apalagi Mas masih muda dan bisa belajar banyak di tim lain. Tentunya dia harus tetap memberikan kontribusi maksimal bersama Twente musim ini. Hal tersebut jadi modal agar dia bisa dilirik oleh tim lain saat ini. Anda harus memberinya kesempatan dan memberinya waktu. Tetapi saya pikir dia memiliki potensi, tutupnya.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dari Madura United ke Timnas, ex Feyenoord menyatakan siap berkontribusi. Setelah 2 tahun abaikan STY dari panggilan Timnas, ex Feyenoord merasa siap untuk kembali. Apa alasan dibalik keinginannya untuk bergabung? Temukan semua detailnya di sini. Gelandang Madura United asal Belanda, Jordi Weerman mengaku ingin membela Timnas Indonesia setelah 2 tahun lalu merasa belum siap mendapat tawaran Sintayong. Jordi Weerman adalah gelandang keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Madura United. Pemain berusia 25 tahun tersebut sebenarnya sempat masuk radar Sintayong pada 2022 lalu untuk dinaturalisasi. Namun Jordi menyatakan saat itu ia masih fokus berjuang mendapatkan klub baru. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub, ujar Weerman. Jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat, tambahnya. Kini Jordi menyatakan punya keinginan untuk membela Timnas Indonesia. Apalagi kini ia membela Madura United sehingga pengurusan dokumen yang dibutuhkan akan lebih gampang. Bersama Asosiasi Sepak Bola Nasional dalam kurung PSSI, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Jordi Weerman. Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga, tambahnya. Pada 2022 lalu, saya didekati PSSI. Untuk pertama kali, saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami terus berhubungan dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja, prosesnya jadi lebih mudah. Langkah pertama telah diambil, sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap, sehingga saya bisa dipanggil Indonesia, tambahnya. Jordi Weerman memiliki darah Indonesia dari sang nenek dalam kurung dari ibu yang kabarnya berasal dari Jakarta. Bila bisa membela Timnas Indonesia akan sangat emosional buat Jordi yang membayangkan neneknya akan menonton di televisi atau tribune. Akan sangat fantastis bagi keluarga saya jika itu terjadi dalam kurung main untuk Timnas Indonesia, kata Jordi. Saya pikir nenek saya akan sangat bangga di depan televisi atau di tribune saat dalam kurung saat menonton saya di pertandingan. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Cetak sejarah. Prediksi line up Timnas Indonesia di pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia bersiap untuk menorehkan sejarah baru dengan masuk ke pot 1. Siapa saja pemain yang diprediksi akan mengisi line up dan membawa harapan bangsa? Simak analisisnya. Kabar bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, prediksi line up U23 di kualifikasi Piala Asia 2026. Para penggemar setia Timnas Indonesia, bersiaplah untuk menyambut momen menarik. Timnas U23 Indonesia kini memasuki pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 berkat keberhasilan mereka melangkah hingga semifinal di Piala Asia U23 2024. Ini adalah prestasi yang patut dirayakan. Kini pertanyaan yang mengemuka adalah berapa banyak pemain dari skuad Piala Asia U23 2024 yang masih dapat berkontribusi di turnamen mendatang.
Mengingat batas usia pemain yang boleh berpartisipasi adalah kelahiran maksimal 1 Januari 2003, hanya 8 nama yang bisa dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Mereka adalah Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Hoki Caraka. Apakah mereka mampu membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 2026? Peluang tersebut semakin cerah jika Shin Tae-yong mempertimbangkan tambahan pemain dari luar negeri seperti Ronaldo Kuatah, Kaya Shimons, Dion Marks, dan Tim Geipens. Menariknya, kabar baiknya adalah ketiga nama terakhir sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI dan diharapkan sudah memiliki paspor saat timnas U20 beraksi di Piala Asia U20 2025 mendatang. Jika semua pemain ini dipanggil, bagaimana formasi yang akan diterapkan? Diperkirakan Shin Tae-yong masih akan mengandalkan formasi 3-4-3 yang sudah menjadi ciri khasnya. Dava Fasya diperkirakan akan mengisi posisi kiper dengan barisan bek terdiri dari Muhammad Ferrari, Dion Marks, dan Justin Hubner. Di posisi wingback, Donitri Pamungkas dan Tim Geipens akan beroperasi, sementara Ivar Jenner dan Kaya Shimons akan mengisi dua posisi gelandang sentral. Di lini depan, Ronaldo Kuatah dan Marcelino Ferdinand siap beraksi sebagai winger, sedangkan Hoki Caraka akan berperan sebagai penyerang tengah. Menanti hasil dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 tentu akan menjadi momen yang mendebarkan bagi kita semua. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia U23 3-4-3 Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Donitri Pamungkas, Ivar Jenner, Kaya Shimons, Tim Geipens, Ronaldo Kuatah, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka. Mari dukung mereka dan semoga kesuksesan menyertai langkah Timnas Indonesia. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sindiran berkelas, pelatih PEC Zwolle respons keputusan Shin Tae-yong coret Eliano Reijnders. Dalam laga Timnas Indonesia melawan Cina, pelatih PEC Zwolle mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang cerdas. Apa yang sebenarnya dia katakan tentang keputusan tersebut? Simak selengkapnya. Sindiran halus pelatih PEC Zwolle terhadap Shin Tae-yong. Pelatih PEC Zwolle, Johnny Jansen, memberikan sindiran halus kepada Shin Tae-yong setelah mencoret Eliano Reijnders dari laga Timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Jansen seakan ingin menunjukkan bahwa Reijnders sebenarnya layak untuk dipanggil mengingat performanya yang solid di klub setelah laga tersebut. Setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Cina, Reijnders tampil dalam 3 pertandingan untuk PEC Zwolle. Ia bermain selama 11 menit saat timnya kalah 1-2 dari NAC Breda, 33 menit saat kalah 0-6 dari PSV Eindhoven, dan terakhir 24 menit saat PEC Zwolle tumbang 3-4 dari NEC Nijmegen di KNVB Beker. Keputusan Shin Tae-yong untuk mencoret Reijnders sebelum FIFA Matchday Oktober 2024 menjadi sorotan, terutama karena Reijnders sebelumnya duduk di bangku cadangan selama 3 pekan. Meskipun tidak dimainkan di klub dalam periode tersebut, banyak pihak menganggap Reijnders bisa menjadi andalan saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Ia bahkan tampil selama 45 menit sebagai wingback kanan dalam laga melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2.
Namun keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memasukkan Rangers dalam susunan pemain melawan Cina mengejutkan banyak orang, termasuk manajer Timnas Indonesia Sumarji dan anggota XXCO PSSI Arya Sinulinga. Kini, para penggemar dan analis menanti apakah Shin Tae-yong akan memanggil kembali Liano Rangers saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Dengan performa Rangers yang semakin membaik, harapan untuk melihatnya kembali bersinar di panggung internasional sangat tinggi. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Kekecewaan Coach Justin soroti performa Rafael Struijk dan usulkan El Klemmer turun kasta. Dalam momen penuh emosi, Coach Justin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap Struijk. Apa yang membuatnya begitu kecewa dan bagaimana saran ini berdampak pada tim? Simak penjelasannya. Coach Justin berikan sorotan untuk Rafael Struijk usai laga melawan Bahrain. Setelah pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain, Coach Justin Laksana mengungkapkan pendapatnya mengenai performa Rafael Struijk. Dalam video di kanal YouTube pribadinya, Coach Justin menyampaikan bahwa meski Struijk berhasil mencetak gol, kontribusinya di lapangan masih perlu ditingkatkan demi kemajuan Timnas Indonesia. Coach Justin memulai dengan memberikan apresiasi terhadap gol luar biasa yang dicetak Struijk. Struijk itu ya, dia cetak gol luar biasa, ungkapnya. Namun ia juga menyatakan bahwa permainan Struijk belum optimal. Tapi dia nggak main bagus kalau gua bilang, tegas Coach Justin sambil merincikan kelemahan yang perlu diperbaiki seperti sering kehilangan bola dan kalah dalam duel fisik. Meski begitu, Coach Justin mengakui bakat istimewa yang dimiliki Struijk. Kita lihat bahwa Struijk adalah pemain yang berbakat, ujarnya, menambahkan bahwa gol Ragnar yang tercipta berawal dari aksi Struijk. Ia menekankan bahwa Struijk masih membutuhkan waktu untuk berkembang lebih jauh. Enggak ada salahnya Struijk main di U23 dulu, menguatkan badan, mencari jam terbang, tambahnya. Ia memprediksi bahwa setelah penampilan impresifnya melawan Bahrain, Struijk kemungkinan besar akan kembali dipilih oleh Shin Tae-yong dalam laga melawan Cina. Dia harus tunjukkan konsistensi dan percaya diri, katanya. Perkiraan Coach Justin terbukti benar, karena Struijk terdaftar dalam skuad untuk pertandingan melawan Cina. Kehadirannya di lini serang diharapkan bisa memperkuat strategi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Coach Justin berharap Struijk dapat menjadi pencetak gol utama bagi Timnas. Karena kita nggak punya gol getter, kita pengen Struijk jadi gol getter, ungkapnya. Dengan harapan yang tinggi dari Coach Justin, penampilan Rafael Struijk di laga mendatang tentunya akan menjadi sorotan para penggemar dan pecinta sepak bola Indonesia.